Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi. Meskipun Anda menyamakan Pak Jokowi dengan Firaun, tapi Pak Jokowi menyempatkan waktunya untuk menjenguk Anda ketika sakit. Lalu apakah Firaun pernah melakukan hal itu? Orang yang berbuat baik mendapat kebaikan dari Allah, orang yang berbuat jahat akan mendapat hukuman dari Allah. Pasti! Dan kalau Cak Nun mau berpikir lebih dalam, maka beliau akan merasakan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu adalah suatu tamparan yang benar-benar menusuk. Jadi ini seharusnya menjadi contoh dari Tuhan lewat Pak Jokowi untuk diperlihatkan pada seluruh anak bangsa agar jangan lawan dengan lawan tapi lawan dengan rangkul. Belakangan ini seorang budayawan sekaligus pemuka agama yaitu Cak Nun dilarikan ke rumah sakit Dr. Sarjito akibat pendarahan di otak. Cak Nun sendiri merupakan seorang tokoh yang berlawanan dengan pemerintahan Jokowi, di mana Cak Nun sering mengkritik Presiden Jokowi, bahkan menyamakan Jokowi dengan sosok raja bengis di zaman Mesir kuno yaitu Firaun. Misal pemilu 2024 itu kon gak mungkin menang. Wis ono sing menang kita iki. Wis ono sing menang karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, gak 9, 10 saya kira. Terus Haman yang namanya Luhut. Ya. Jadi negara kita itu sesempurna dicekel cek, ini karena bocor-bocor dicekel cek oleh Fir'aun, Haman dan Korun. Itu seluruh sistemnya, seluruh perangkatnya, semua alat-alat politik dan alat perjalanan sudah dipegang mereka semua, dari uangnya sampai sistemnya sampai otoritasnya sampai apapun sudah dipegang. Jadi kon milih soponya kau bisa masih menang. Untuk Cak Nun, beta mau tanya, Firaun itu kan julukan bagi para raja-raja Mesir kuno. Jadi kalau Anda beranggapan bahwa Presiden Jokowi Firaun, apakah Anda juga menganggap presiden-presiden sebelumnya Firaun? Dan serta beta, dalam agama Samawi seperti Kristen, Islam, dan Yahudi sama-sama menceritakan bahwa Firaun adalah sosok raja yang sangat bengis, raja yang tidak segan-segan membunuh pihak yang bertentangan dengannya, raja yang memiliki banyak selir, raja yang menguasai seluruh tanah di penjuru Mesir tanpa mementingkan rakyat. Jadi indikatornya apa sehingga Anda samakan dengan Pak Jokowi? Ketika Pak Jokowi dicaci maki, dihina, dan si penghina itu malah bebas berkeliaran di TV-TV tanpa hilang mendadak seperti zaman Orba dan zaman Firaun, apakah itu yang Anda anggap beliau Firaun? Ketika Pak Jokowi hanya memiliki seorang istri tanpa ada istri muda dan istri tua, itukah yang Anda anggap beliau Firaun? Ketika Pak Jokowi turun ke tengah rakyat membagikan jutaan sertifikat tanah bagi rakyat, itukah yang Anda anggap beliau Firaun? Atau ketika Pak Jokowi membangun negeri dari pelosok hingga ke kota-kota, itu yang Anda anggap beliau Firaun? Bangsa kita ini pernah memiliki pemimpin yang otoriter, pemimpin yang suka merampas hak rakyat, baik merampas emas milik rakyat, merampas kayu cendana milik rakyat, merampas hak rakyat dalam mendapatkan akses jalan yang baik, merampas hak rakyat dalam mendapatkan fasilitas pendidikan yang baik. Lalu kenapa Anda tidak mengatakan bahwa mereka Firaun? Pak Jokowi itu kalau mau dibilang adalah pemimpin yang ditinggikan, orang yang dimuliakan, sehingga beliau pernah diizinkan untuk masuk dalam Ka'bah. Itu saja Anda masih bisa merendahkan beliau Firaun. Bagaimana dengan mereka yang tidak pernah masuk Ka'bah? Jujur, beta sebagai umat Kristen kadang heran dengan kalian. Kalau mau dibilang kalian itu seiman dengan Pak Jokowi, tapi kenapa kalian suka sekali merendahkan beliau dengan balutan agama? Kami di Kristen dalam setiap ibadah itu ada yang namanya doa syafaat. Salah satu topik yang didoakan adalah mendoakan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Mendoakan agar presiden kita tetap sehat. Mendoakan agar Tuhan memberikan hikmat kepemimpinan pada presiden kita, pada para menteri, pada kepala-kepala daerah hingga RT RW. Lalu kenapa kalian yang seiman malah merendahkan? Kalau Anda merasa bahwa kandidat capres yang Anda dukung akan kalah karena ada Pak Jokowi dan Pak Luhut, ya sampaikan pada kandidat capres Anda untuk mundur dari sekarang, bukan malah curhat pada jamaah dengan menjelekkan presiden. Dan menurut beta, analisis Anda itu sangat ngawur dan berlebihan. Kenapa beta bilang begitu? Ya karena yang menentukan seseorang duduk di kursi kepresidenan itu adalah suara rakyat, bukan Pak Jokowi, Pak Luhut, apalagi 10 naga. Lagian Pak Jokowi, Pak Luhut, dan 10 naga kalau ditambahkan itu baru 12 suara. Lalu apakah 12 suara itu mau kalahkan ratusan juta suara rakyat Indonesia? Atau Anda mengatakan bahwa itu bisa dikendalikan? Lah bagaimana kendalikan sedangkan Pak Jokowi sendiri masih tanya pada rakyat Indonesia bahwa siapa pemimpin yang pantas untuk bangsa dan negara ini? Atau mau berpikir bahwa bisa dikendalikan, ya itu bukan dikendalikan oleh Pak Jokowi, tapi rakyat Indonesia lah yang mau mengikuti arahan Pak Jokowi untuk memilih pemimpin yang bisa membangun, bukan bisanya berkata-kata.
Jadi pesan beta, kalau Anda mau cerita dongeng, jangan ceritakan tentang Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi itu membangun negeri ini secara nyata, bukan secara dongeng. Jadi kalau Anda mau cerita dongeng, ceritakan saja tentang 10 kadal gurun yang ada di belakang Pak Yohanes. Supaya apa? Supaya Anda jangan terlihat macam orang lagi kesambar. Saya cuma meyakini bahwa pasti, absolut, mutlak orang yang berbuat baik mendapat kebaikan dari Allah, orang yang berbuat jahat akan mendapat hukuman dari Allah. Pasti, absolut. Jadi bagaimana Cak Nun? Kira-kira antara Anda dengan Pak Jokowi mana yang lebih baik dan mana yang jahat? Meskipun Anda menyamakan Pak Jokowi dengan Firaun, tapi Pak Jokowi menyempatkan waktunya untuk menjenguk Anda ketika sakit. Lalu apakah Firaun pernah melakukan hal itu? Yang melakukan hal luar biasa itu hanyalah orang-orang yang berhati malaikat. Jadi berhentilah merendahkan Pak Jokowi, karena Pak Jokowi itu adalah putra bangsa yang dipakai Tuhan untuk membangun bangsa ini. Meskipun sering menerima hinaan dan fitnah dari Cak Nun, namun hal tersebut tak membuat Presiden Jokowi menjadi dendam. Dan hal tersebut terlihat jelas ketika mendengar kabar bahwa Cak Nun dilarikan ke rumah sakit. Presiden Jokowi pun menyempatkan waktunya untuk menjenguk Cak Nun yang terbaring lemas di rumah sakit. Memang betul hari ini Pak Jokowi sekitar 10 menit yang lalu melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Dr. Sarjito dalam kapasitasnya menjenguk Pak MH Ainun Najib di RSUD Dr. Sarjito ini. Menurut beta, Pak Jokowi menjenguk Cak Nun itu adalah suatu tindakan yang sangat luar biasa. Dan kalau Cak Nun mau berpikir lebih dalam, maka beliau akan merasakan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu adalah suatu tamparan yang benar-benar menusuk. Tamparan yang sangat lembut tapi menusuk kalau Cak Nun mau berpikir lebih dalam. Dan beta bisa bilang bahwa Pak Jokowi itu adalah presiden yang dipakai Tuhan untuk kemajuan Indonesia. Bukan cuma kemajuan dalam membangun bangsa, tapi juga kemajuan dalam merangkul anak bangsa. Jadi seharusnya Indonesia bersyukur pada Tuhan karena diberikan pemimpin seperti Pak Jokowi. Pemimpin yang bukan cuma mampu membangun bangsa, tapi juga mampu merangkul anak bangsa dengan cara merendahkan rasa dendam dan rasa ego demi persatuan. Atau kita bisa lihat pada pemimpin-pemimpin terdahulu. Ada Pak Soeharto dan Pak Habibie. Ada Pak Gus Dur dan Pak Amin Rais. Ada juga Ibu Mega dan Pak SBY. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi cuma Pak Jokowi yang mampu merendahkan atau menghilangkan rasa dendam dan rasa ego demi persatuan. Jadi ini seharusnya menjadi contoh dari Tuhan lewat Pak Jokowi untuk diperlihatkan pada seluruh anak bangsa agar jangan lawan dengan lawan tapi lawan dengan rangkul. Contoh dari Tuhan lewat Pak Jokowi untuk diperlihatkan pada seluruh anak bangsa agar jangan lawan jahat dengan jahat, jangan lawan fitnah dengan fitnah, jangan lawan maki dengan maki, tapi lawan semua itu dengan kasih karena Tuhan itu sumber kasih. Dan kalau ini semua mampu diwujudkan oleh seluruh anak bangsa, maka negara kita adalah negara paling damai dan paling bahagia di muka bumi.